bukan sekadar karakter, bukan sekadar mindset. Banyak orang berpikir bahwa perilaku seseorang hanyalah soal pilihan pribadi. Kalau ada anak yang tampak sulit duduk tenang, langsung dicap nakal. Kalau ada orang dewasa yang gerakannya kaku, kerap dianggap kurang berlatih. Kalau seseorang terlihat kesulitan mengendalikan tubuhnya, seringkali disalahpahami sebagai kurang niat atau kurang disiplin. Padahal apa yang tampak di luar hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sesederhana niat atau karakter. Bagi sebagian orang, tubuh tidak selalu tunduk pada keinginan hati. Gerakan bisa tiba-tiba kacau hanya karena pikiran sedang resah. Hanya karena hati sedang terbebani, tangan bisa bergetar, kaki bisa sulit dikendalikan, atau bahkan tubuh terasa tak mau diajak bekerja sama. Bayangkan betapa beratnya menanggung dua beban sekaligus. Keterbatasan fisik dan penilaian dari orang-orang yang tidak mengerti. Sayangnya, di banyak lingkungan, psikologi masih dipandang sebagai teori rumit atau sekadar alasan untuk membenarkan diri. Padahal, psikologi justru membantu kita memahami hubungan antara tubuh, pikiran, dan emosi. Misalnya, ada istilah sederhana, emosi yang tertekan bisa mengekspresikan diri lewat tubuh. Pernahkah kita sakit perut saat gugup atau gemetar saat takut? Itu bukti nyata bahwa tubuh dan hati saling terhubung. Kalau hal kecil seperti gugup saja bisa membuat tubuh bereaksi, bayangkan bagaimana rasanya bagi seseorang yang setiap hari hidup dengan kondisi saraf yang sensitif. Anak-anak bukan kertas kosong, tapi juga bukan batu keras. Banyak orang tua lupa, anak bukanlah sosok yang bisa dibentuk dengan kata-kata keras atau perbandingan semata. Anak adalah hasil dari pengalaman emosional sehari-hari. Kata-kata yang kita ucapkan, sikap yang kita tunjukkan, bahkan ekspresi wajah kita, sedikit demi sedikit membentuk cara anak memandang dirinya sendiri. Ketika anak sering disalahpahami, ia bisa membawa rasa bersalah itu sampai dewasa. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang salah. Luka seperti ini tidak terlihat, tapi dampaknya bisa lebih berat daripada luka fisik. Yang sering terlupakan, semua orang punya rasa. Kita sering melihat orang lain dari kacamata kita sendiri. Kalau aku bisa, kenapa dia tidak bisa? Tapi kita lupa, setiap orang lahir dengan kondisi tubuh, pikiran, dan pengalaman yang berbeda. Bahkan mereka yang tampak kuat sekalipun pasti pernah merasakan gelisah, takut, atau tidak mampu. Bedanya, sebagian orang bisa menyembunyikan itu dengan baik, sementara yang lain tubuhnya justru memperlihatkan semua yang ia rasakan. Mungkin disitulah letak salah satu kesalahpahaman terbesar. Kita hanya terbiasa menilai yang tampak, bukan yang terasa. Mengerti, bukan menghakimi. Sederhana sebenarnya. Banyak dari kita hanya ingin dimengerti. Tidak selalu butuh solusi, tidak selalu butuh nasihat panjang. Kadang yang paling melegakan adalah ketika ada orang yang berkata, "Aku paham, kamu tidak pura-pura. Aku tahu ini bukan sekadar malas atau keras kepala. Aku di sini menemani kamu dengan cara yang kamu butuhkan." Itulah bentuk dukungan yang sering terlupa. Padahal dengan pemahaman semacam ini, kita bukan hanya meringankan beban seseorang, tapi juga menumbuhkan keberanian untuk terus bertahan. Jadi, psikologi bukan teori tinggi yang hanya ada di buku. Psikologi ada di rumah, di cara kita berbicara, di cara kita memahami anak, pasangan, teman, bahkan diri kita sendiri. Setiap orang punya rasa. Bedanya ada yang bisa memberi nama pada rasa itu, ada yang hanya bisa menahannya.